Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikul Hadi dari kelas 3B Sistem Informasi. NIM 701230145. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang mencakup perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Lalu tujuan interaksi manusia dan komputer yang pertama yaitu menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat atau useful, dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user friendly. Yang kedua, ada fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Yang ketiga, ada keamanan. Di keamanan ini, kita dapat mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Selanjutnya, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dua hal ini berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan oleh pengguna. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat mempelajari interaksi manusia dan komputer. Nah, mempelajari MK ini kita dapat meningkatkan kemampuan desain sistem yang user-centered. Maksudnya yaitu kita dapat membantu desainer dan pengembang membuat sistem yang dirancang berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan pengguna. Kita juga dapat memastikan pengalaman pengguna atau UX lebih baik dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Lalu selanjutnya kita juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengguna. Maksudnya itu dengan sistem yang dirancang dengan lebih baik, pengguna dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan. Pengguna juga tidak perlu banyak waktu untuk belajar menggunakan teknologi yang baru. Yang ketiga, mengurangi frustasi dan beban kognitif. Jadi, sistem yang ramah pengguna dapat mengurangi frustasi akibat desain yang rumit atau membingungkan. Kita juga dapat membantu pengguna lebih fokus pada tugas utama daripada beradaptasi dengan sistem. Lalu yang keempat ada meningkatkan inovasi dan teknologi. Maksudnya yaitu mempelajari interaksi manusia dan komputer dapat membantu pengembang menciptakan teknologi baru yang lebih interaktif seperti perangkat pintar, virtual reality, atau augmented reality. Dan membantu menciptakan interaksi yang lebih alami seperti pengenalan suara atau gerakan. Lalu yang terakhir yaitu memastikan inklusivitas dan aksesibilitas. Maksudnya yaitu kita dapat membantu merancang sistem yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka dengan disabilitas fisik, sensorik, atau kognitif, dan memastikan teknologi lebih inklusif dan merata dalam penggunaannya. Nah, materi selanjutnya yaitu perkembangan interaksi manusia dan komputer. Jadi, interaksi manusia dan komputer telah mengalami evolusi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Yang pertama ada era komputasi awal sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Jadi, interaksi awal manusia dengan komputer terjadi melalui instruksi-instruksi langsung yang diberikan oleh para operator komputer. Proses ini sangat teknis dan terbatas pada para ahli komputer. Lalu yang kedua ada era komando teks, yaitu sekitar tahun 1970-an. Pengembangan antarmuka teks sederhana memungkinkan penggunaan komputer oleh sejumlah kecil pengguna yang terlatih. Penggunaan komputer mulai meluas ke bidang akademis dan pemerintahan.
Era selanjutnya yaitu era antarmuka grafis tahun 1980 sampai 1990-an. Munculnya antarmuka grafis pengguna atau GUI seperti yang diperkenalkan oleh Xerox Parch dan kemudian diadaptasi oleh Apple dan Microsoft membawa revolusi dalam interaksi manusia dan komputer. Ini memungkinkan pengguna komputer non-teknis untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dengan lebih mudah. Lalu era selanjutnya era interaksi multimodal sekitar tahun 2000-an. Perkembangan internet dan World Wide Web atau WWW membawa interaksi manusia dan komputer ke tingkat yang lebih baru. Pengguna dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui web browser dan aplikasi web. Dan yang terakhir yaitu era kecerdasan buatan dan interaksi cerdas dari 2010 sampai sekarang. Era mobile dan komputasi awan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Aplikasi mobile dan layanan cloud computing memungkinkan akses ke informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja. Nah, contohnya seperti yang sekarang yaitu banyak AI yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar seperti ChatGPT, Gemini AI, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan era kecerdasan buatan dan interaksi cerdas ini. Hubungan timbal balik manusia dan komputer. Nah, hubungan ini merupakan proses timbal balik di mana kedua entitas tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia memberikan input ke komputer melalui antarmuka seperti mouse atau keyboard, dan komputer merespon dengan melakukan tugas atau memberikan informasi yang diminta. Umpan balik yang diberikan oleh komputer kemudian mempengaruhi tindakan selanjutnya dari manusia, membentuk siklus interaksi yang terus berlanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari interaksi manusia dan komputer ini, yaitu saya membuat aplikasi sederhana, yaitu sistem informasi perpustakaan. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita masuk pada halaman login dari aplikasi sistem informasi perpustakaan. Jadi, untuk lebih amannya, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, kita harus login dulu agar data kita tidak dicuri oleh hacker dan lain sebagainya. Jadi kita login dulu. Nah, setelah login berhasil, kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat 4 navigasi atau dashboardnya, yaitu ada buku, anggota, sirkulasi yang sedang berjalan, dan laporan sirkulasi. Nah, pada tabel buku ini kita dapat mengelola data buku seperti menambah data, lalu kita juga dapat mengeditnya. Contohnya kita ganti tahunnya, ubah, data berhasil. Lalu kita juga dapat menghapus data tersebut. Data berhasil. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data anggota atau siapa saja yang sudah bergabung dengan aplikasi perpustakaan ini. Jadi untuk bisa login pada aplikasi ini, kita harus mendaftar dulu agar menjadi anggota pada perpustakaan ini. Lalu yang selanjutnya ada sirkulasi. Nah, sirkulasi ini merupakan tanggal peminjaman buku atau siapa saja yang sedang meminjam buku ini. Nah, contohnya kita dapat menambah data buku. Kita pilih siapa peminjamnya, buku apa yang akan dipinjam, lalu buat tanggal peminjamannya, misalnya bulan 12, lalu tanggalnya kita buat tanggal 12, nah, tambah data buku berhasil. Nah, karena tadi saya membuat tanggal 12 Desember, sedangkan sekarang tanggal 29 Desember. Jadi di sini sudah telat selama 10 hari karena jatuh temponya seharusnya tanggal 19 Desember. Nah, di sini setelah peminjaman lebih dari 7 hari, peminjam mendapatkan denda sebesar 1.000.
kita juga dapat memanjangkan data peminjam ini. Jadi lebih lama dalam peminjamannya, jadi 2 minggu. Kita juga dapat mengembalikan buku. Nah, pengembalian buku berhasil. Lalu yang selanjutnya yaitu ada log data. Log data yang pertama yaitu riwayat pinjaman buku. Nah, di sini ada riwayat siapa saja yang pernah meminjam buku. Lalu yang selanjutnya pengembalian. Nah, di sini siapa saja yang sudah mengembalikan buku. Contohnya ini tadi seperti nomor 4, Didi ini mengembalikan buku pada tanggal 29 Desember. Pada hari ini tadi. Lalu yang terakhir ada laporan sirkulasi. Jadi pada laporan sirkulasi ini merupakan tanggal pengembalian dan siapa saja yang sudah membayar denda dari keterlambatan membayar buku itu. Nah, mungkin seperti ini contoh dari perkembangan interaksi manusia dan komputer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan interaksi manusia dan komputer ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.